keutamaan duduk setelah subuh. Jadi ternyata keutamaan itu enggak putus-putusnya. Sebelum subuh, sepertiga malam terakhir ada keutamaannya. Bagi yang enggak sempat, mungkin dia ngantuk, maka lebihkan ibadah subuh ya. Famin dzalik anna man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, berarti syaratnya berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk sejenak berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams. Nah, syarat kedua duduk, syarat ketiga waktunya sampai terbit matahari. Satu jamaah, lalu duduk. Yang ketiga sampai terbit matahari. Summa shalla rak'atain, lalu salat 2 rakaat ya. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah 3 kali ya, tammah. Nabi SAW mengabarkan orang ini dapat nilai pahala sebanyak orang mengerjakan haji dan umrah. 3 kali beliau mengatakan sempurna, betul-betul sempurna, sangat-sangat sempurna. Dan orang lupa, kadang-kadang Allah itu membukakan di waktu yang dia suka, membukakan pengalaman rohani di waktu yang dia suka. Yang sering saya tanya, Allah sepertiga malam terakhir, Allah malam, Allah siang sama nggak? Gimana? Betul? Jangan-jangan beda lagi. Allah sepertiga malam terakhir dengan pagi hari sama? Jadi kalau kita cek Pak, semua hadis ini ternyata tidak ada waktu kecuali ada rahasia. Sepertiga malam terakhir ada rahasia, ba'da subuh ada rahasia, terbit matahari ada rahasia, waktu duha ada rahasia, waktu istiwa ada rahasia, ba'da zuhur ada rahasia, ba'da asar ada rahasia, ba'da maghrib ada rahasia. Nggak ada waktu, nggak ada rahasia. Jadi Allah ini maha zahir juga maha batin. Banyak rahasia yang Allah SWT simpen. Nah, salah satu kalau ingin dapat rahasia, banyak-banyak zikir la haula wala. Karena itu disebut kanzun. Apa arti kanzun? Kanzun itu barang berharga atau sesuatu yang berharga yang disimpan. Kalau orang sering baca ini, Allah buka rahasianya. Sekarang kita masuk ke halaman 124 ya. Fadlul julus fil musalla ba'da salatis subhi wal asar. Keutamaan duduk di tempat salat, di mihrab salat kita baik di masjid atau di rumah setelah salat subuh dan asar ya. Mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan untuk rohaniah Rasulullah SAW dan pengarang kitab ini Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dan murid-muridnya yang menjazahi kami lana walahum syai'un lillahi. Al-Fatihah. Wa min syarafil ummah, kata Abu Ya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, di antara kemuliaan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti keistimewaan kita yang jika ingin istimewa amalkan ini. Kalau enggak mengamalkan ini ya kurang istimewa ya. Apa dia? Ma ja'alallahu ta'ala minats thawabi, apa yang Allah sediakan daripada ganjaran pahala, liman jalasa fil musalla, bagi siapa saja yang duduk sejenak di mihrabnya, di tempat sholat dia. Jadi musalla secara harfiah berarti tempat sholat ya. Kalau bahasa Indonesia musalla itu masjid kecil. Dalam bahasa Arab semua tempat sholat itu masjid. Yang berbeda hanya masjid jami' atau tidak jami' ya.
ba'da salatis subh. Ya. Untuk bagian pertama, keutamaan duduk setelah subuh. Jadi ternyata keutamaan itu enggak putus-putusnya. Sebelum subuh, sepertiga malam terakhir ada keutamaannya. Bagi yang enggak sempat, mungkin dia ngantuk, maka lebihkan ibadah subuh. Ya. Famin dzalik anna man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, berarti syaratnya berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk sejenak berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams. Nah, syarat kedua duduk, syarat ketiga waktunya sampai terbit matahari. Satu jamaah, lalu duduk. Yang ketiga sampai terbit matahari. Summa shalla rak'atain, lalu salat 2 rakaat ya. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. 3 kali ya, tammah. Nabi SAW mengabarkan orang ini dapat nilai pahala sebanyak orang mengerjakan haji dan umrah. 3 kali beliau mengatakan sempurna, betul-betul sempurna, sangat-sangat sempurna. Maka bagi yang sudah umrah ya, yang sudah haji, jangan terlalu nafsu mengulang. Umrah itu bukan saya nggak enak hati saya nggak enak saya mau umrah, bukan itu. Umrah itu sunnahnya memang sekali setahun. Sekali, kalau lebih gimana ya, kalau kamu petugas bagus, tapi kalau nggak petugas umrahin orang lain. Banyak orang belum umrah di negeri ini, banyak guru-guru ngaji belum umrah, banyak santri-santri yang berdakwah belum umrahin yang lain. Beribadah itu bukan karena rasa kurang sempurna, itu namanya beribadah dengan hawa nafsu. Beribadah itu karena tujuannya ilahi anta maqsudi, karena tujuannya Allah ya. Jadi kalau emang mesti ya nemeni orang, jadi ngajarin orang umroh, misalnya saya ngajarin keluarga umroh, sahabat umroh, komunitas umroh, itu bagus, nggak apa-apa, sering-sering juga boleh. Dulu guru kami Allahyarham Kiai Mustafa Yakub, beliau nulis risalah, beberapa artikel lalu digabung, judul tentang haji itu dipakai judul Haji Pengabdi Syaitan. Banyaklah orang travel marah ke beliau. Maksud beliau bukan supaya orang tidak haji umrah, bukan. Cobalah haji umrah itu lillah, bukan karena ingin menyenangkan hati. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji umrah itu dilaksanakan secara sempurna. Atimmu, maka kalimatnya atamah, atimmu, tamat, sempurna, sempurna. Lillah. Kenapa kalimat kalau haji umrah mesti lillah? Kalau sholat kan nggak ada kalimat lillah. Kalau sholat di Quran, aqimis sholata lidzikri. Sholat itu untuk belajar ingat aku. Kalau haji umrah itu rentan riya. Apalagi di kampung, orang kalau mau umrah itu tasyakuran sebelum berangkat sama setelahnya. Kadang-kadang biaya tasyakurannya lebih banyak daripada biaya umrohnya. Betul? Itu kearifan lokal, tapi itu rentan. Bagus, tradisi yang bagus. Tinggal nanti silakan buat tasyakuran, tapi kolbunya karena Allah ya. Hakadha karraraha sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Beginilah Rasulullah menjamin, memberi garansi orang yang duduk dari ba'da subuh ya, salat jamaah, duduk zikir sampai terbit matahari, dia mendapatkan nilai haji dan umrah sempurna 3 kali ya. Oleh karena itu ikhwah sekalian, bagi yang belum sempat haji umrah, lakukan ini sering-sering ya. Berarti tiap hari bisa 2 kali haji dan umrah secara nilai. Secara apa? Nilai.
Dan beberapa sahabat saya secara rohani diperjalankan Allah, dia lagi zikir. Kadang-kadang tahu-tahu dia merasa kayak zikir di depan Ka'bah gitu. Ada yang diberi mimpi, ada yang diberi musyahadah, mukasyafah. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah duduknya. Mau dikasih mimpi, gak dikasih mimpi, itu mubasyarat, kabar gembira saja. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, kualitasnya hasan, wal hasanu yuhtajju kas-sahih. Begitu kata Imam As-Suyuti, Imam Nawawi, hadis hasan, hadis bagus, yuhtajju kas-sahih. Boleh dijadikan hujjah seperti hadis sahih, tapi lebih tepatnya yu'mal kas-sahih. Diamalkan seperti hadis yang sahih, ya. Kalau hujjahnya tidak sama dengan hadis yang sahih. Riwayat kedua di riwayat Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, ya. Hadis ini levelnya agak sedikit di bawah, tidak sampai derajat hasan, ya, tapi di hasan li ghairihi. Karena Rasulullah SAW idza shallal fajar, Nabi SAW apabila salat fajar, salat subuh, lam yakun min majlisihi, tidak langsung berdiri dari majelisnya, hatta tumkinahu shalah, sampai beliau, ya, betul-betul tenang menempati salat itu. Wa qala man shalla subha thumma jalasa fi majlisihi hatta tumkinahu shalah kana bi manzilati umratin wa hajjatin mutaqabbilatain. Sama dengan tadi, dia dapat pahala haji dan umrah, ya. Ini dalil, semua ini dalil bahwa kalau ada orang mengatakan gak ada tuh zikir-zikir habis sholat. Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, hadis Sahih Muslim, ini orang potong hadisnya lalu salah faham. Nabi ba'da sholat hanya istighfar, Allahumma antas salam, lalu tas jalan. Saya mau tanya, Sayyidah Aisyah ngomong begitu, apakah beliau setiap hari di masjid? Beliau rumahnya samping masjid, hujrah, tapi tidak setiap saat menyaksikan Nabi SAW sholat subuh. Yang menyaksikan itu sahabat di depan. Maka ketika ada riwayat sahabat begini, lalu ada riwayat istri Nabi, kita cek. Jika kejadiannya di dalam rumah, maka hadis istri Rasulullah lebih kuat daripada hadis sahabat Rasulullah. Jika hadisnya berkaitan dengan kejadian di luar rumah, maka hadis sahabat Rasulullah lebih kuat hujahnya daripada hadis istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ya, contoh ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi hadisnya hasan juga. Selesai berwudu, ya, mau sholat, yuqabbil ihda nisaihi, mencium salah satu istrinya, tapi bukan ciuman sensual, ciuman sayang. Fa yusolli, lalu beliau langsung sholat. Gimana Pak Kiai sebagai orang bermazhab Syafi'i? Pasti ulang wudu, ya. Tapi orang lupa kaidah Imam Syafi'i itu ada satu kaidah, al-khuruj minal khilaf mustahab. Kalau ulama beda pendapat, sentuhan dengan pasangan, dengan lawan jenis batal atau tidak, daripada terjebak di perdebatan itu, khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan, mau syahwat gak syahwat, batal ulang wudu. Tapi itu mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Maka sesekali Kiai, kita pakai amalan itu karena ada sunnahnya. Oh, saya mazhab Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih menyebutkan hal itu, kita masih kemudian mengatakan aku ikut imam. Kalau imam ini tahu, imam ini marah sama kita, karena imam ini mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi, jika hadis sahih itu mazhabku. Oleh karenanya Imam Syafi'i tidak mewajibkan orang untuk mengulang wudu, tapi beliau mengatakan aku suka, ya, uhibbu atau astahibbu, yustahabbu. Jadi tidak wajib, ya, hanya mustahab, ya. Yang wajib itu kalau sudah terang benderang ada syahwat di situ. Karena Imam Syafi'i sebelum beliau mendirikan mazhab sendiri, dia bermazhab Maliki, ya. Rahmatullahu alaihi rahmatan wasi'ah.
Tapi jangan difatwakan kiai. Ini hanya kalau ada sunnah, ada fatwa imam. Dahulu mana? Dahulu kan sunnah, ya. Dahulu kan sunnah. Fatwa imam itu dalam kerangka memahami sunnah atau dalam kerangka ya memahami perbedaan riwayat dalam sunnah, itu nanti beda cara ngambilnya, ya. Ini yang diajarkan guru-guru kita yang mulia, dan guru-guru saya hanya beberapa yang tidak Syafi'i, semuanya Syafi'i kecuali Syekh Abdurrahman Nazari, Ibnu Syafi'i. Ya jalur-jalur Abu Yasin Muhammad ini kalau murid-murid beliau di Mekah itu banyakan Maliki. Kalau jalur Mesir ada yang Hanafi, ya. Jalur ulama-ulama Maroko, Tunis itu mereka Maliki. Kalau guru-guru kita dari Saudi sebagian Hanbali, ya. Ini rahasia kata guru kita Syekh Hasan Hitu, Allah yarham, baru meninggal bulan puasa kemarin. Laula Saudiyah la halakat al-Hanbaliyah. Kalau nggak ada Saudi, mazhab Hanbali hancur. Karena ada masjid Imam Ahmad bin Hambal di Damaskus, itu mazhabnya sudah nggak mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mazhabnya tergantung imamnya mazhab apa orang ikut itu. Jadi pertahanan terakhir mazhab Hanbali itu sudah habis di Damaskus. Sekarang mulai bangkit lagi, ya. Di Mesir sudah mulai ada beberapa syekh mengajarkan mazhab Hanbali. Di Irak sudah mulai ada lagi. Alhamdulillah, ya. Wa fi riwayatin an Abdullah ibn Ghabir, ya, di riwayat Ibn Ghabir, Umamah dan Utbah ibn Abdin radhiyallahu taala anhuma haddatsa, mengabarkan kepada Ibn Ghabir dari Rasulullah SAW, qal man shalla salat as-subhi, ya, siapa yang salat subuh berjamaah, summa sabata, lalu dia tetap duduk di situ, hatta yusabbiha lillahi subhatad duha, sampai dia yusabbih di situ bukan artinya bertasbih, tapi artinya sholat. Sampai dia sholat duha, ya, atau dia berzikir sampai waktu duha secara harfiah. Kana lahu ka ajri hajjin wa mu'tamirin taman lahu hajatuhu hujjatun wa umratuhu, ya. Maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. Nah, hadis ini memperkuat hadis Imam Tirmizi di atas. Oleh karenanya, hadis Imam Tirmizi ini bisa naik menjadi sahih li ghairihi. Ada penguat satu, tapi tidak sampai kalimatnya kayak haji dan umrah. Di riwayat Imam Muslim ada kalimat, siapa yang sholat subuh, ya, lalu dia duduk hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Tapi tidak disebutkan sholat, tidak disebutkan pahala haji umrah. Tapi Nabi hanya mengatakan ahabbu ilayya minad dunya wa fiha, aku lebih suka itu daripada dunia dan seisinya, ya. Wa min dzalik, ya, di antara hadis yang tadi, man jalasa min ba'di salati subhi hatta tatul syams yanal min ath-thawab ma la yakhtur bi balihi, ya. Nanti ada beberapa hadis kata Said Muhammad Alawi Al-Maliki, orang yang duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari mendapatkan anugerah, ya, ganjaran dari Allah yang tidak pernah terbayangkan oleh otaknya, ya. Fa huwa ka'annahu a'taqa arba'a riqab, sama dengan memerdekakan budak 4 orang. Wa ka'annahu anfaqa fi sabilillah 12 alfa, dia sama dengan orang yang berinfak fi sabilillah 12.000 kali, ya, atau 12.000 tahun. Wallahu alam, ini kalimatnya tidak menyebutkan 12.000 apa, ya. Hadis yang pertama, hadis Sayyidina Anas. Ini kata beliau, ini riwayat Abu Daud, ya, li'an aq'uda ma'a qaumin. Perhatikan, ini dalil majlis zikir.
Aku duduk bersama kaum yazkurunallah. Mereka berzikir. Tidak disebutkan di situ apakah mereka berzikir berjamaah atau sendiri. Berarti tidak ada larangan mau zikir jamaah ataupun sendiri. Min ba'di sholatil ghada, setelah sholat pagi. Jadi sholat subuh itu disebut subuh. Fajar, ghadah. Ya, ghadah. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, lebih aku suka min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail, daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Ismail. Lian aku udah ma'a qaumin yadhkurunallah, aku duduk bersama orang-orang yang mereka sedang berzikir kepada Allah dari sholat ba'da asar sampai terbenam matahari. Beliau sebutkan lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 budak, ya. Lalu di riwayat yang lain, ya, 12 alfan, aku lebih suka daripada membayar tebusan 12.000. Apakah 12.000 dinar, 12.000 dirham, wallahu a'lam. Budak itu harganya mahal, ya. Nanti silakan dicari harga budak dan konversikan dengan emas tahun ini. Ya, cari harga budak di zaman Rasulullah, konversikan dengan sekarang, itu mahalnya bukan main. Kira-kira lebih mahal manusia atau mobil Lexus? Mana yang lebih mahal? Manusia lah, Lexus mah gak ada apa-apa. 4 kali itu orang zikir dari ba'da subuh sampai terbit matahari, itu lebih afdal. Itu kalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad, yang di umat terdahulu mereka nggak dapat. Kalau kita nggak kerjain, ya kita umat Nabi Muhammad doang tapi nggak dapat keistimewaannya. Oke, lanjut. Dalam riwayat Sayyidina Abi Umamah, Nabi Yuna Muhammad SAW qala li an aq'uda adhkurullah ta'ala, ya, aku duduk berzikir kepada Allah, wa ukabbiruhu, aku bertakbir, wa ahmaduhu, aku bertahmid, wa usabbihu, aku baca subhanallah, wa halliluhu, aku bertahlil, ya, mentauhidkannya, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Hadis ini apa yang menarik? Ini riwayat Imam Ahmad, riwayatnya juga Hasan. Kalau tadi kita ngapain duduk-duduk doang gitu, sekarang dikasih manual amalnya. Ngapain? Zikir secara umum. Ngaji itu bagian dari zikir. Yang penting pengajiannya bukan pengajian merendah-rendahkan orang, pengajian yang ada intrik-intrik menyusupkan bab politik, ya, bukan. Ilmu apapun, pengajian apapun yang membuat orang ingat Allah, itu zikrullah. Bahkan itu lebih afdal daripada zikir itu sendiri. Lalu disebutkan yang kedua, takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Berarti zikir secara umum, lalu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi apa yang dibaca kalau ba'da itu? Oleh karena itu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengumpulkan beberapa riwayat lalu menjadikannya satu amalan yang disebut al-wirdul asas. Saya sudah sampaikan di sini lebih dari 3 kali. Setelah syahadat kita ngapain? Baca istighfar 100. Terus la ilaha illallah 100. Kalau waktunya luang, baca yang lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dimaknai lahul mulku, milik dialah semua kerajaan, kepemilikan, walhamdu, milik dialah semua pujian. Maka kalau kita dipuji, pulangkan kepada Allah. Kalau kita punya kuasa, pulangkan kepada Allah. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Jadi kita bisa zikir hidup ini karena hayat dari dia, kita mati pun karena dimatikan dia. Orang begini cemas gak dia hidup atau mati? Jadi gak usah panik buying ketika terjadi krisis BBM, santai aja, besok juga belum tentu hidup. Jangan kemakan hadis palsu. Siapa yang nanti melihat gerhana Ramadan, pertengahan Ramadan, maka akan muncul Dajjal. Maka kata si Ustadz, mari kita numpuk emas, mari kita nabung emas,
Mari kita nabung dinar, ujung-ujungnya beli dinar dia. Ya. Emang Nabi ngajarin selamat akhir zaman dengan dinar, dengan emas, kan enggak? Itu Anda salah, ya. Itu fitnah akhir zaman. Anda cinta dunia, cinta dinar. Ya. Enggak begitu. Atau beli beras, timbun beras. Kalau sekarang BBM, timbun BBM, enggak begitu. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Orang kalau kembali ke Allah, yuhyi. Emang kita hidup makan BBM? Orang dulu hidup jalan kaki kok. Emang kalau nggak ada BBM nggak bisa hidup? Gak usah khawatir. Cuma nanti mungkin ada masanya. Handphone udah nggak hidup. Bayangin coba sehari nggak hidup handphone. Ya teman-teman nyobain tuh ya. Suluk nggak pakai handphone sehari semalam sampai 10 hari. Tapi karena dikasih kesibukan, justru mereka menemukan ada kebahagiaan, ada smart kolbu. Kolbu itu lebih smart daripada handphone, lebih asik. Ya scrollnya di tasbih. Ya, betapa cemburunya Allah hari ini melihat kita kalau megang handphone itu bisa berjam-jam. Ya, tapi kalau megang tasbih katanya bid'ah. Harus bayar hak cipta ke Saulin katanya. Ya, itu Ustadz, Masya Allah, ya, lisan Anda akan dimintain pertanggungjawaban. Bermanhaj salaf tapi tidak tahu amalan salaf, berarti pembohong. Salah satu amalan salaf, mereka menghitung zikir dengan biji tasbih. Itu dilakukan oleh istri Rasulullah SAW, dilakukan oleh Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah punya tasbih panjangnya berapa? 2000. Tapi benang kasar yang dibuhul-buhul. Dulu dia belum ketemu cara teknologi bikin tasbih kayak orang Indonesia. Indonesia kan gampang, mau kayu apa aja jadi. Tinggal lubang-lubang masuk ya. Ini yang kemarin ikut suluk pakai tasbih 500 pas 1000. 1000. Enggak itu tuh apa pusing kita ngeliat dia masuk, enggak, aman ya, alhamdulillah. Itu udah bayar hak cipta belum ke Saulin? Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Imam Abu Hasan Al-Syazili, Imam beliau belajar Sahih Bukhari, belajar Sahih Muslim, belajar kitab-kitab hadis. Tapi tugasnya ngajarin kolbu orang. Apa kata beliau? Amalkan zikir ini zikir nabawiyah. Ba'da subuh, zikir istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, sholawat 100 kali, subhanallah bihamdi, subhanallah 100 kali. Ya, tambahkan la haula wala quwata illa billah 100 kali. Itu kan zun min kunuzil jannah. Itu bagian dari investasi surga. Orang kalau disebut pahala orang udah nggak percaya hari ini, kerenin dikit bahasanya deh. Ya, mau punya investasi surga? Tubuh ini bakal kembali ke bumi. Itu yang punya jarum dia meninggal kemarin kan? Tuh, dia orang kaya, kekayaan dia tidak bisa menahan sakratul maut kalau sudah datang. Nggak bisa nahan. Namrud nggak pernah sakit, mati juga. Sayyidina Muhammad SAW sudah bolak-balik aras langit bumi. Kalau jamnya berpulang juga. Tubuh ini bakal kembali. Nah, harus punya tabungan ke sana. Orang kenapa nabung hari ini untuk masa esok? Yang disebut esok di dalam Al-Qur'an ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertawakal kepada Allah, persiapkan apa yang akan kamu bawa esok. Esok di situ akhirat. Maka mulai hari ini, detik ini, pagi ini, saya berharap yang hadir ini enggak usah hitung-hitungan kalau zikir. Hitungan itu hanya latihan, patokan. Kalau asik habis 100 terusin aja. Udah selesai nih 500, aku udah selesai zikir, nonton enggak begitu. Terusin lagi sampai terbenam matahari ba'da asar atau terbit matahari ba'da subuh. Patokannya bukan angka itu, patokannya matahari. Matahari terbenam kita lagi sama Allah. Matahari terbit kita bersama Allah. Apa kata Nabi dalam hadis Tabrani? Siapa yang zikir sesaat pagi, zikir sesaat senja petang, Allah cukupkan waktu antara keduanya.
Maksudnya kalau mati husnul khatimah. Kalau dia hidup, hidupnya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia enggak khawatir panik kalau BBM ya. BBM habis ya sudah, mobil kita, motor kita udah tidur aja di rumah, ngapain pusing-pusing juga. Ya toh? Karena antum nanti meninggal, bawa rumah enggak ke kuburan. Yang kemarin ikut suluk, tempat tinggalnya cuma di ya sejadah, terus kita kasih kain. Itu belajar mati, mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum mati. Kalam Sayyidina Umar, bukan hadis Nabi. Ya. Wa min dzalik. Ini lebih menarik lagi ya. Keutamaan duduk di waktu yang sangat-sangat rentan itu. Karena itu waktu ngantuk. Betul enggak? Halo? Tadi tidur enggak? Tidur kan? Banyakan yang tidur. Tapi nggak apa-apa, lebih baik tidur di dalam majelis daripada tidur di luar majelis ya. Ente tidur, itu malaikat ngomong Allah marhamhu, dibelai-belai malaikat tuh. Ya Allah sayangi dia. Ya. Dia saking ingin dapat keberkah ini, ya Allah itu ngantuk-ngantuk di majelis ya. Tapi ini bukan dalil ente untuk tidur waktu majelis. Antughfar khataya wa in kanat misla zabadil bahr. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Khataya jamak dari khata, artinya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Wa in kanat, meskipun, jika kanat adalah ia dosa, misla zabadil bahr, seperti buih di lautan yang enggak pernah habis. Tapi guru kita nukil dari Imam Nawawi, kita cek betul ada di Imam Nawawi, di Syarah Imam Nawawi Sahih Muslim, yaitu dosa-dosa selain syirik atau dosa-dosa yang tidak dosa besar. Selain dosa besar, langsung diampuni dengan zikir pagi sore. Lucu ini, beberapa teman-teman buat zikir maksurat pagi sore. Dia salahkan zikir pagi sore orang, dia buat versi dia sendiri. Ya, dia bid'ahkan maksurat orang lain, dia bikin maksurat sendiri. Ya, kita bikin lagi maksurat yang baru. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang membid'ahkan. Cuma karena kita sudah dibedahin dari dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud ya. Nabi SAW bersabda, man qa'ada fi musalla, siapa yang duduk di tempat sholatnya. Jadi kalau kita sholat di sini misalnya, terus kita duduk di situ, itu namanya musalla ya. Itu yang disebut musalla dalam hadis Nabi dalam bahasa Arab. Hina yansarifu min salati subhi, ketika selesai dari sholat subuh, hatta yusabbih, dia duduk di situ sampai waktu sholat duha. Sholat duha itu time mulainya jam berapa? Sholat duha. Jadi ulama kita berbeda pendapat, tapi yang pasti sholat duha itu sebenarnya dimulai dari waktu syuruk itu. Tapi ini waktu yang kemudian diperdebatkan. Akhirnya ulama kita menyebutkan waktu afdal duha ketika matahari sudah di atas al-asa, tongkat ya. Yang paling afdal ya kira-kira dari jam 8:30 sampai jam 10. Itu waktu afdal sholat duha ya. Apakah Nabi maksud begitu? Enggak. Yang Nabi maksud adalah awal sholat duha. Awal sholat duha itu setelah terbit matahari. Kenapa Nabi mengatakan sholatnya setelah terbit? Karena sholat sebelum terbit, kalau bukan karena qada, bukan karena hal yang penting mengganti yang sebelumnya, sholat itu makruh. Sholatnya makruh. Jadi antum kalau ketemu hadis jangan kaget. Nabi ba'da sholat subuh itu sholat lagi. Ditanya sahabat Nabi, itu sholat apa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, itu sholat fajarku, sholat sunat fajarku yang tidak sempat aku lakukan. Tapi jangan dilakukan di masjid ya, kecuali masjidnya sudah faham. Ya nanti digebukin orang atau sarungnya nanti dipelorotin orang. Kerjakan di tempat yang orang sudah faham. Atau yang kedua, Nabi pernah sholatnya ganjil ba'da subuh. Lalu Nabi ditanya, wahai baginda, hadis Bukhari Muslim, ini sholat apa wahai baginda Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, ini sholat witirku yang tertinggal. Jadi selevel baginda Rasulullah SAW pernah ketiduran. Artinya beliau manusia. Tapi jangan ente samakan dengan manusia biasa. Huwa basharul lakal bashar.
Beliau manusia yang berbeda dengan manusia biasa. Kalau Nabi tertidurnya jadi hukum, menunjukkan bahwa sholat witir tidak wajib, sholat tahajud tidak wajib. Ini kemudian menjadi bahan oleh Imam Syafi'i untuk mengkritisi Abu Hanifah yang mengatakan sholat malam itu wajib. Kalau di mazhab Hanafi ada sholat fardu, ada sholat wajib. Sholat fardu 5, sholat wajib witir. Apa ciri-cirinya? Kalau ketinggalan diqadha. Imam Syafi'i tidak mengatakannya wajib, kalau beliau ketinggalan beliau tetap qadha. Jadi ini hanya perbedaan istilah ya. Malam tadi yang tidak witir ya qadha lah. Tapi kalau belum biasa nggak usah diqadha. Biasakan mulai dari nanti malam. Ini tips bagi yang baru latihan sholat witir. Kalau baru latihan sholat witirnya sebelum tidur. Nanti lama-lama, ini kalau umur-umuran di atas 40, orang kalau tidur 2-3 jam, biasanya kandung kemihnya penuh, dia bangun. Biasanya, ini saya bukan dokter, tapi ini pengalaman saya. 3 jam penuh, berarti kalau tidur jam 10, jam 1, bangun, udah langsung sholat. Langsung sholat witir, berarti sholat witirnya di tengah malam. Nanti lama-lama pindahkan ke akhir malam. Nah, kalau al-fakir ya saya mencoba metode lain. Metodenya sederhana. Saya kalau tidur di bawah jam 11, maka insya Allah bangun nanti sebelum jam 3 atau sebelum jam 4. Karena tidur itu kalau bagi saya 2 jam, 3 jam cukup. 3 jam itu udah capek Pak punggungnya. Kecuali credit sleep, kurang tidur beberapa hari itu bisa 4 jam saya tidur ya. Tapi kalau 4 jam, kita tidur jam 10, 4 jam berarti jam berapa bangun? Jam 2 udah bangun, itu udah cukup, nggak usah lama-lama ya. Habis itu ngapain? Kita mulai sholat. Tapi awal-awal kita bangun itu kayaknya ngantuk-ngantuk, jadi nggak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat langsung witir 1 rakaat. Dan coba rasakan nikmatnya. Rasulullah itu melakukan semua pola itu, tiap kali bangun sholat, tiap kali bangun sholat. Nah, ada orang yang mulai gulanya tidak teratur. Nah, ini terjadi pada Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Semalam itu bisa bangun berkali-kali. Saya baru paham di belakangan ketika tahu ada orang punya masalah di kandung kemihnya atau hernia atau dia gula. Dia tiap 1 jam atau 2 jam bangun, udah sholat aja, jangan langsung witir. Tidur lagi. Tidurlah kalau wudu, nanti kan 1 jam 2 jam lagi bangun lagi, sholat lagi. Itu pernah kita kerjakan, itu rasanya nikmatnya bukan main, ya nikmatnya bukan main. Namun saya ngerjainnya bukan lagi sakit gula, alhamdulillah kita nggak gula. Itu pas lagi demam-demam, kan ada meriang-meriang. Orang meriang kan gampang mengeluarkan, ya apa namanya Pak Dokter? Pembuangan itu. Ya jadi sering buang air. Dapatlah rahasia itu ya. Nah, coba rasakan. Jadi artinya sholat malam itu di zikir-zikir malam tidak saklek, harus di akhir malam ya. Jika tidak kuat lama-lama, lamakan ba'da subuh ya. Saya jumpa seorang yang unik. Dia ini kalau malam hari khidmat ke kiainya. Kalau malam hari ba'da subuh udah gak kuat, dia pada subuh habis sholat langsung tidur. Karena mumpung kiainya lagi tidur. Apa kata dia? Ar-Razi, kamu ambil 1/3 malam terakhir, aku ambil 1/3 siang terakhir. 1/3 siang terakhir jam berapa? Dari jam 4 sampai maghrib. Oh cerdas juga nih atau orangnya. Ternyata rahasianya ada di sini. Siapa yang duduk di musola di tempat sholatnya ba'da subuh atau ba'da asar sampai terbenam matahari ya, ghufirat lahu khataya, Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan ya. Cerdas kata orang pikirnya, cerdas ya. Jadi kalau kita ngejar 1/3 malam terakhir, kalau dia ngejar 1/3 siang terakhir, karena kiainya aktif di jam segitu, di jam-jam yang 1/3 malam terakhir dia harus standby, nggak boleh tidur. Tapi kalau pada asar kiainya juga lagi banyak tamu, dia bisa zikiran ya.
kiainya lagi punya wirid, dia punya wirid sendiri. Ya. Dan orang lupa, kadang-kadang Allah itu membukakan di waktu yang dia suka, membukakan pengalaman rohani di waktu yang dia suka. Yang sering saya tanya, Allah sepertiga malam terakhir, Allah malam, Allah siang sama nggak? Gimana? Betul? Jangan-jangan beda lagi. Allah sepertiga malam terakhir dengan pagi hari sama? Jadi kalau kita cek Pak, semua hadis ini ternyata tidak ada waktu kecuali ada rahasia. Sepertiga malam terakhir ada rahasia, ba'da subuh ada rahasia, terbit matahari ada rahasia, waktu duha ada rahasia, waktu istiwa ada rahasia. Pada zuhur ada rahasia, pada asar ada rahasia, pada maghrib ada rahasia. Nggak ada waktu, nggak ada rahasia. Jadi Allah ini maha zahir juga maha batin. Banyak rahasia yang Allah SWT simpen. Nah, salah satu kalau ingin dapat rahasia, banyak-banyak zikir la haula wala. Karena itu disebut kanzun. Apa arti kanzun? Kanzun itu barang berharga atau sesuatu yang berharga yang disimpan. Kalau orang sering baca ini, Allah buka rahasianya. Dan itulah rahasia yang ada pada jiwa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itulah yang disebut kanzun sejati itu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Wa min dzalik, di antara keutamaan dua waktu tadi, ayyastahiqqa dukhulal jannah. Dia berhak masuk surga sesuai hadis Nabi, man shalla salatal fajr, siapa yang salat fajar, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit, atau kalau sore matahari terbenam, wajabat lahul jannah, dia pasti masuk surga. Mudah atau masuk surga? Jadi ustadz-ustadz yang mengatakan masuk surga itu susah, dia hanya baca satu hadis, tapi tidak membaca hadis yang lain. Sayangnya ustadz ini nyuruh orang belajar dari lahir sampai yang lahat, tapi dia belajarnya sebentar aja. Dari belajar sebentar, itu yang diceramahkan sepanjang hidup, dan dia melupakan hadis yang lebih sahih, bahwa masuk surga itu lebih mudah daripada yang dia bayangkan. Hadis yang menyebutkan masuk surga itu susah, itu cuma satu hadis riwayat An-Nasa'i, ya, dan hadis yang semakna dengannya. Apa itu? Huffiyatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Tidak ada kalimat di situ surga masuknya susah, nggak ada. Kalimatnya apa? Surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu, ego, nafsu, diri, jiwa. Sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang disukai oleh nafsu. Lalu Allah panggil Jibril, wahai Jibril, menurut kamu kalau orang udah lihat surga, apa kata mereka? Oh, mereka pasti menginginkannya. Lalu dikirim lagi, Jibril lihat neraka. Waduh ya Allah, kalau orang lihat neraka nggak akan ada yang mau. Setelah itu Allah kirim lagi yang kedua kali. Hei Jibril, aku sudah kelilingi sesuatu di dalam surga, di luar surga. Lalu Jibril lihat, apa kata Jibril? Kalau orang melihat apa yang zahir dari surga itu, bahwa ada makarih yang berat bagi jiwa, mereka nggak ada yang lolos ya Allah untuk masuk surga, karena mereka ngikutin hawa nafsunya. Dan sebaliknya terhadap neraka. Hanya itu riwayatnya, riwayat Imam Nasa'i dan riwayatnya Hasan, tidak sampai derajat yang sahih. Ini ada hadis yang semaknanya lebih banyak yang sahih, bahwa masuk surga itu mudah. Kalau ini kan masih duduk, betul gak? Ada orang masuk surga nggak perlu duduk, tidur. Tahu hadisnya? Kata Nabi SAW, ya, ini ada ahli surga bakal duduk di sini. Ditunggu-tunggu, ternyata orangnya tidak masyhur, tidak dikenal. Oleh Abdullah bin Umar besok dicari itu orang dan dia minta nginep di situ. Pas dilihat dia nggak tahajud panjang malam hari, witir, dia tidur. Nggak banyak sedekah karena emang dia bukan orang kaya. Akhirnya malam ketiga pas sudah dilihat nggak ada zikir pagi sore juga nggak. Apa amalan dia? Ditanya, wahai Tuhan, Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwa
orang seperti kamu akan masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi setelah 3 hari, mohon maaf, aku tidak melihat amal spesial dari dirimu. Kira-kira apa amalmu? Ternyata amal dia bukan amal yang zahir. Amal dia amal batin, qalbi, khafi. Apa kata dia? Wahai Tuan Abdullah bin Umar, tiadalah aku tidur kecuali aku membuang semua kebencian, semua sakit hati, semua luka, semua dendam, semua perasaan tidak senang kepada makhluk Allah. Apalagi berburuk sangka kepada Allah. Jadi dia sebelum tidur, dia buang semua itu, dia putus. Kalau bahasa sekarang apa? Memutus lewat afirmasi batin ke masalah luka atau ke orang-orang sekitar kah, dan mengatakan dalam hati, aku maafkan kalian semua yang zalim, dan jika aku salah mohon maafkan diriku. Dalam hati dia ngomong begitu. Dan ya Allah, ya, jika aku pernah berburuk sangka kepada takdirmu, mohon ampuni. Jadi dia tidak sempat lagi mikir-mikir yang buruk, dan amalannya cuma begitu lalu tidur, nggak perlu nunggu sampai terbit matahari. Enak gak? Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, dia pasti masuk surga. Tuh ente kalau udah malas zikir pagi sore, udah malas tahajud, masih pengen masuk surga? Ada caranya, itu dia. Nggak perlu pakai duduk, pakai tidur aja. Dan itu boleh lagi tiduran, mau tiduran. Semua orang yang nyakitin kita, kita katakan aku maafkan kamu, aku maafkan kamu, aku maafkan kamu. Tapi saya mikir-mikir, emang kalian dianiaya apa sih sampai kok harus memaafkan semua orang setiap hari? Ya, sezolim itukah dunia sampai harus begitu ya? Jangan-jangan kita ini nggak mengerti dunia, bahwa dunia ini memang negeri kezaliman, negeri tirani. Ya, ini yang diingatkan dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun walahbun. Dunia itu game, main-main, senda gurau, terus jangan dibawa serius. Orang yang bawa serius tersinggung. Namanya orang lagi canda gimana Kiai? Kalau dibawa ke hati tersinggung nggak? Tersinggung. Saya bilang nih, Kiai ini kalau saya sebut putih, Kiai pasti tersinggung. Saya sebut hitam, bisa tersinggung. Saya sebut brewok gitu, emang brewok toh, ya. Jadi kita kalau terlalu serius, kita akan sakit hati terus. Mulai dilepas, Pak, dilepas. Dunia itu kata Nabi, yang paling indah pasangan yang soleh, soleha. Yang paling sederhana, apa paling sederhana? Dunia. Hidup jomblo. Ya. Hidup jomblo, serius. Kalau Nabi mengatakan ad-dunya mata, dunia itu bersenang-senang. Dan sebaik-baik kesenangan dunia, pasangan yang soleh. Soleh bahasa Arab bukan cantik, bukan kaya, bukan banyak sholat, bukan banyak zikir, bukan banyak pengajian. Soleh artinya cocok. Solihun artinya apa? Cocok. Maaf nih Kiai, ada pemaksiat mau tobat, pengennya dapat hafizah. Soleh gak? Gak soleh, gak cocok. Maka ada sahabat kita, ya, alhamdulillah ditegur sama kiainya. Dia baru tobat terus pengen dapat hafizah. Untung dia konsultasi sama kiainya. Ya, sekarang hidupnya sakinah, mawaddah warahmah. Dia udah nargetin seorang perempuan yang juga mau sama dia. Namanya cinta-cintaan kan bisa aja dibikin-bikin kan. Hafizah. Datang ke kiainya sudah meninggal, saya tahu siapa kiainya. Kiainya bilang, "Nak, nanti kamu suka ke mall, dia sukanya ke kubur." Nggak nyambung. Terus gimana Kiai? Cari yang cocok, yang hobinya sama. Hobi kamu suka shopping, dia suka shopping. Kamu suka shoppingnya ke Singapura, dia suka shoppingnya ke Keramat Jati. Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Cari orang yang nyambung hobinya. Kamu sukanya makan tempat yang brand-brand, yang hot per 2 tahun tutup, itu biasanya kafe. Ya. Nah, sedangkan dia di warkop boleh, warteg boleh. Tapi ente kalau makan di warteg langsung kayak memuntah gitu.
Kucing lewat langsung lebay. Kucing lewat ente mau muntah, apa urusannya? Cari orang yang cocok. Ya. Kalau santri, tahu nggak? Santri kalau makan dia nggak tahu. Santri itu kalau makan begitu santri, kecuali diajarin adab. Sedangkan dia makan kayak Putri Solo, nggak nyambung. Cari yang cocok, Pak. Itu yang disebut kufu. Disebut apa? Kufu. Kufu itu sepadan, cocok. Kalau nyambung baru disebut soleh. Maka sebaik-baik perhiasan dunia pasangan yang cocok, ngobrol cocok, nongkrong cocok, ya. Jalan-jalan nyambung, makan kemana nyambung, ngobrol nyambung. Ini dia ngobrol apa? Pasangannya ngobrol apa nggak nyambung, terus bilang lu nggak asik, kan jadi gak seru, Pak. Jadi rumah tangga jadi gak asik. Kalau mau pulang ke rumah, neraka baru lagi ini. Ini maksudnya. Tapi jika itu terjadi pada antum yang hadir, tenang. Dunia ini kan bukan azali, bukan abadi. Dia bisa dekonstruksi, bisa dekor ulang. Rumah itu bisa didekor ulang. Rumah itu bukan hanya bangunannya yang bisa didekor ulang. Orangnya bisa di-upgrade. Manusia itu makhluk yang paling adaptif. Dia bisa menyerap apapun. Makanya ketika Qabil Habil saling membunuh, yang dibunuh siapa? Habil, ya. Qabil membunuh Habil. Dia bingung, dia nyesel, dia minta ampun, ya Allah kok aku tega bunuh saudaraku, tapi udah terjadi. Bingung, ini bangkai mau diapain? Tahu-tahu dia lihat ada burung menggali. Disebutkan di Quran, disitulah orang berpikir, oh manusia itu diabadikan di Quran punya sifat menyerap, beradaptasi lebih cepat dari semua makhluk di alam semesta. Kita lebih cepat adaptasinya dari malaikat. Makanya bukan malaikat yang jadi khalifah di muka bumi. Lebih cepat dari jin, lebih cepat dari semua makhluk. Maka beruntunglah antum sebagai manusia. Jangan minta bunuh diri. Kalau tengkar jangan bentur-benturin kepala lagi. Cukup masa lalu. Oke? Yang masih marah pukul-pukul kepalanya, ya. Berhenti. Gak usah begitu lagi. Kenapa? Itu cuma main ngegame. Orang kalau ngegame, pernah ngeliat anak-anak, dia main game kalah terus dibenturin kepalanya. Sama, bedanya game kita game hidup. Kalau anak-anak gamenya aplikasi. Lebih seru mana? Game hidup. Yang bikin kepala pecah, yang bikin orang bunuh diri. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka ikhwah sekalian, yang hakiki dari bumi itu bukan bumi ini, dari dunia itu bukan dunia ini, tapi makna yang kita dapat, ya. Zikir itu bukan angkanya, tapi makna yang didapat lagi zikir itu yang dibawa mati. Maka berzikirlah dengan waktu tertentu, angka tertentu untuk menunggu mendapat makna. Makna itu yang kita pakai hidup, pakai mati. Apa kata Nabi? Qulu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah 3 kali, lalu ikutin aku, kata Nabi. Nabi baca 3 kali, mereka baca 3 kali. Ditutupnya Pak Muhammadur Rasulullah alaihanahya wa alaihanamu. Ya Allah, dengan ini aku hidup, dengan ini aku mati. Maksudnya hidup dengan makna tauhid la ilaha illallah, mati dengan makna tauhid la ilaha illallah. Itu yang Nabi katakan, siapa yang akhir hayatnya dia masih sadar ada ilmu tentang la ilaha illallah masuk surga. Mudah sekali. Orang ini zikir, kalau sebelum meninggal stroke, tapi dia masih punya ilmu tentang la ilaha illallah, meninggal dalam itu, dia mati husnul khatimah, ya. Wah, sedikit lagi Kiai, ya. Wa min dzalik annahu la tamassu jildahu la yamassuhu atau la yamassahu la tamassu jildahu an-nar. Orang yang berzikir ba'da subuh sampai terbit matahari, ba'da asar sampai terbenam, jangankan jantungnya, livernya, badan yang di dalamnya, kulit bagian luarnya tidak disentuh api neraka. Mudah tuh? Mudah untuk selamat dari neraka, mudah. Lebih mudah mana, lebih lama mana nonton scroll
TikTok dengan zikir begitu lebih mudah mana sebenarnya? Kalau gitu kan cukup tinggal merem, kalau malas pegang tasbih pakai jari, kalau bingung pakai tek-tekan, dihitung, gampang toh. Ya. Yang paling enak itu pakai timing, per 15 menit ganti zikir, per 15 menit ganti zikir itu lebih enak. Nggak perlu pakai tasbih. Cuma saya walaupun sekarang sering melakukan pakai timing, tetap lebih senang pakai alat tasbih. Barulah kita paham yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai Tuan Syekh, engkau ini ulama besar, sudah wali Allah, ya, murid-muridmu juga wali Allah, banyak ulama besar, kok masih pakai tasbih? Kan zikir cukup di kolbu, kan zikir gak usah ngitung-ngitung. Itu ajaran Al-Hasan Al-Basri. Zikir itu sebanyak-banyaknya. Apa jawaban beliau? Betul, itu ajaranku. Tapi uhibbu an azkurallaha biqalbi wa lisani wa jawarihi. Aku suka berzikir dengan kolbuku, dengan lisanku, lalu mengikut sertakan tanganku ya. Kalau di thariqah tertentu, ya, itu pakai batu. Tangan ini ya, di sini 100, dia taruh batu, dipindahin batu, berarti 100. Kalau sudah 10 kali, nanti ada batu satu lagi, berarti 1000. Batu yang 1000 ini, jadi satu batu di sini itu setara dengan 1000. Satu batu di sini setara dengan 100. Jadi kalau udah selesai 1000, dia ulang lagi balik. Itu yang dilakukan oleh Sayyidatuna Safiyah dan Juwairiyah. Beliau berdua ini, Nabi berangkat ke masjid, mereka zikir pada subuh sampai ke Nabi pulang waktu duha. Jadi ada dalilnya sahabat Nabi, istri Nabi berzikir dengan biji-biji tasbih. Ini yang dilakukan oleh dalam thariqah Naqsyabandi ya, ada namanya Khatam Khojakan, itu pakai batu. Nah, saya walaupun tidak suka pakai batu, tapi sesekali untuk menghidupkan sunnah kita zikir pakai batu. Ya, di sini pakai biji tasbih yang ada talinya, bagian kiri untuk ngitung-ngitungnya. Kalau sekarang lebih enak, ya, tinggal di garis-garis, 100 coret, 1, 2, gitu kan, enak ya. Itu yang dilakukan di Ribat, karena ada buku diary Salik, pas kita buka pengalaman zikirnya dikit, yang banyak coret-coretan. 5 coret, 5 coret, wah udah 1000 deh. Ya, cara baru dan cara yang bid'ah tapi hasanah. Apa kata beliau? Lamma ruya 'anil Hasan ibn Ali alaihi wassalatu wassalam yarfa'uhu qala, ya, dari Sayyidina Hasan bin Ali, man shalla, yang dia rafa'. Yarfa'uhu artinya hadisnya marfu' kepada Rasulullah. Jadi tidak semua hadis yang dari Rasulullah harus dikatakan qala Rasulullah, tidak mesti. Cukup dikatakan yarfa'uhu, yang dia rafa'kan, yang dia angkat sumbernya berasal dari Rasulullah. Qala man shalla al-fajr summa dzakarallah hatta tatul asy-syams summa shalla rak'atain aw 4 rakaat lam tamassa jildahu an-naru wa akhadha al-Hasanu bi jildihi famaddahu. Sayyidina Al-Hasan bin Ali, anak tertua Sayyidina Ali, Abul Hasan, beliau jumpa Rasulullah dan pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang sholat fajar lalu zikir sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalimat 4 rakaat dijadikan kaifiat zikir oleh Sayyid Muhammad. Apa kata beliau? Kalau terbit matahari, sholat syuruk dulu, baru sholat hajat. Berarti 4 rakaat. Itu caranya. Maka salah satu ijazah dari Abu Yazid Muhammad, kalau terbit matahari, sholatnya 4 rakaat. Pertama apa? Syuruk 2 rakaat. Yang kedua sholat istigharah atau sholat hajat. Dan apa kata Nabi SAW? Min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah fi amri. Ciri-ciri orang sukses bahagia, setiap kali ada masalah, urusan, dia istikharah. Dia sholat istikharah. Seberat apapun ujiannya, ujungnya pasti happy ending. Ya. Lalu beliau mengatakan di sini, siapa yang sholat 2 rakaat atau 4 rakaat tidak disentuh neraka kulitnya. Ya.
Lalu Sayyidina Hasan Al-Basri nunjukin kulitnya begini ya, seperti saya sampaikan sekarang. Udah ya? Cukup. Kita kemana lagi di sini? Bapak-bapak ini boleh ikut? Ya. Habis ini udah jam 9 ya. Kalau yang mau ikut ada pengajian yang unik. Majelis ini biasa membaca kitab sholawat yang dimuat oleh Al-Imam Al-Jazuli dalam kitab Dalailul Khairat ya. Bunyainya dan santri-santrinya ibu-ibu kebanyakan itu mereka buat khataman sholawat dan kita ada pengajian terbuka halal bihalalnya hari ini ya. Bapak-bapak kayaknya diizinkan ikut. Tempatnya silakan nanti ikuti pengumuman Kiai. Dan nanti akan ada ijazah umum untuk Dalailul Khairat. Insyaallah ya, bagi yang ingin dapat ijazah Dalailul Khairat mangga hadir ya. Insyaallah mohon maaf tidak ada tanya jawab. Insyaallah setelah 2 bulan Kiai baru kalau umur panjang Allah kembalikan lagi, kita jumpa lagi. Mohon doanya di akhir bulan kami sekeluarga menunaikan rukun yang kelima lagi ya. Semoga Allah Ta'ala ridho. Jika berkenan Kiai nanti tetap ada pengajian, tapi yang ngajar buya ribat yang lain. Jangan putus. Mungkin saat mungkin ini jamaah ini udah jadi wirid sekali sebulan. Wirid itu amal yang sudah dirutinkan. Kalau saya nggak hadir, semoga nanti tetap antum hadir, tapi yang ngajar buya ribat yang lain. Sepakat? Ya mungkin ini ada 2 bulan ini ya. Insya Allah, kecuali saya pulangnya lebih awal berarti sebulan aja ya. Barangkali itu baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika